Ada apa dengan Tokopedia? Ternyata di balik investasi TikTok atau ByteDance di Tokopedia, ternyata ada satu cerita yang seru. Jadi ada satu orang ex-VP Tokopedia yang bikin curhatan di LinkedIn. Dan di mana ex-VP-nya ini kayak banyak ngekritik banget gitu tentang Tokopedia, soalnya ada satu perusahaan yang lagi bermasalah banget ya. Sebenarnya gini, gue nggak tahu ya, ini beneran atau kayaknya pendapat orang-orang aja, karena case by case ini pasti bakal beda. Jadi disclaimer seperti ini. Tapi kita mau bahas, gue pengen bahas sama kalian. Jadi gue pengen tahu juga nih, menurut kalian kenapa sih gitu ada kasus seperti ini. Jadi ini seru banget karena cerita ini udah pasti adalah satu cerita yang nggak banyak orang tahu. Kenapa nggak banyak orang tahu? Ya iyalah, ini bocoran dari XVP men. Yang curhat XVP bukan ex staff biasa gitu loh. Postingannya ini cukup seru juga. Jadi namanya dari Rajiv, Mr. Rajiv Bala. Dia di LinkedIn ya nulis seperti ini. A few weeks after I joined Tokopedia, Goto has just raised a few $1 billion pre-IPO. I had lunch with a senior executive who honestly and very seriously said, Rajiv, we will be a 100 billion USD company in 5 years. I was excited. Jadi ceritanya dia tuh direkrut, gitu kan. Direkrut, ketika dia baru direkrut, nggak lama kemudian si Goto dapat pre-IPO investment beberapa miliar US dollar. Terus dia lagi makan siang, terus udah gitu beberapa yang lain tuh bilang, kita bakal masuk 100 miliar US dollar company dalam 5 tahun. Dan orang ini semangat banget. Terus cut to 10 quarter later, Tokopedia has been sold at cents to the dollars. At the IPO, it accounted 40% of the Goto Group at IPO or 12 billion US dollar. The drop in value works out to 95%. Jadi dia bilang, singkat cerita, lanjut ke 10 quarter kemudian, Tokopedia itu dijual cuman dalam hitungan sen dari yang awalnya dolar. Ketika IPO, Tokopedia itu dihitung sebanyak 40% dari saham Goto Group atau kurang lebih 12 miliar US dollar. Penurunan value-nya itu hampir 95%. In a cleverly priced IPO, Goto spread the risk across millions of small investors. Motorcycle diver who are now left holding the smoldering remnants of what was once a promising company. What happened to Tokopedia? Here are my thoughts. Jadi, menurut dia nih, ketika lagi IPO, Tokopedia itu dijual mahal dan udah ngebagi dengan pintarnya ngebagi resiko itu ke banyak banget jutaan small investor. Orang-orang yang invest kecil-kecil. Gitu kan, banyak juga pengendara sepeda motor yang sekarang ya bisa dibilang megang saham dari perusahaan yang dulunya bernilai gede, tapi sekarang gini kayaknya nggak gede-gede amat. Nah, pendapatnya dia apa? Ternyata ada beberapa hal dalam Tokopedia, gitu ya. Nah, satu, jadi poin dari dia nih ya, dari Mr. Rajiv itu. Tokopedia or Gojek weren't real startup. They were bloated, inefficient bureaucracies that had serious leadership and execution issue. The only motivation employees had was to hang to their job. Jadi dibilang gini, Tokopedia itu sekarang udah bukan lagi startup. Jadi bisa dibilang perusahaannya malah kegemukan, nggak efisien, punya masalah leadership dan banyak masalah eksekusi. Dan satu-satunya yang bikin karyawannya bekerja itu adalah ya mempertahankan posisi. Jadi udah nggak ngejar lagi sesuatu pertumbuhan menurut dia. Terus yang kedua, they didn't have real entrepreneurs leading the company. The Tokopedia founder had moved on long ago, surfacing a few times on conference call where he spoke in halting English that no one understands. Contrast this to Elon Musk, Jeff Bezos, and Mark Zuckerberg, true wealth creator who stood the course and built truly valuable companies. Forestly is another outstanding example. Jadi bisa dibilang yang kedua adalah SPP juga bilang kalau Tokopedia itu udah nggak punya entrepreneur beneran. Foundernya udah lama pergi, udah ninggalin pergi dan udah move on dari project itu. Ini beda banget sama Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gitu kan, Elon Musk, orang-orang yang benar-benar menciptakan kekayaan dan dari membangun perusahaan yang benar-benar bernilai. Dan contohnya Forestly selain lain. Kalau kalian yang nggak tahu, Forestly itu kompetitornya Tokopedia justru yang punya Shopee gitu ya. Terus yang poin ketiga, Tokopedia had their world view upside down with the key focus on optics. Tens of million dollars were spent to maintain optics, mainly the number of download and website traffic. Tokopedia punya sudut pandang yang kebalik dia bilang. Jadi fokusnya itu mereka cuma lihat yang kelihatan cantik gitu. Makanya mereka bisa ngabisin sampai 10 miliar dolar buat menjaga kecantikan tersebut. Jadi kecantikannya dari mana? Jumlah downloadnya banyak atau jumlah trafficnya banyak. Jadi yang penting itu gitu, bukan cuma penjualan. Ini kata-kata pedes banget loh ya. Menurut gue pedes banget loh, ini kayak sadis banget gitu. Tapi gue pengen tahu bener nggak nih? Kalau menurut kalian gimana? Gue pengen tahu pendapat kalian. Terus keempat, there were no discussion on incrementally attribution or anything sophisticated. In fact, senior executive will joke about their inability to think through complex issue. Jadi bahkan kalau ketika diskusi itu nggak ada diskusi untuk memecahkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang besar. Malah eksekutifnya juga leluconnya adalah kita tuh nggak bisa nyelesain masalah loh. Ini kacau juga nih kalau kayak gini nih ya.
Terus nomor 5, product development was a particular weakness while claiming to be highly data-driven and scientific. The product team were looking at data that was gibberish. I fixed that, but that's the subject of another post. Tokopedia took 5 years to build an affiliate program at a huge cost, which is now the butt of jobs in the industry since it's so easily gained. Jadi product development-nya juga mereka punya kelemahan. Jadi mereka tuh nggak menciptakan sesuatu yang baru yang misalnya bisa ngasilin banyak. Contoh kayak Tokopedia tuh cukup lama main buat ke affiliate marketing yang sebenarnya gampang. Dan sebenarnya kalau tentang affiliate marketing ini ya, gue juga memang agak penasaran sih. Jadi kayak kalau di platform e-commerce lain gitu kayak TikTok Shop, di Shopee, mereka tuh cukup punya banyak affiliators. Bahkan mereka memfasilitasi MCN untuk ngebantuin mereka nge-growth affiliators. Dan Tokopedia ini kayak memang kayak nggak ada gitu loh. Bahkan program enabler juga di tempat-tempat lain tuh ada gitu kan, tapi di sini kayak nggak ada gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya apakah memang mungkin gue koneksinya kurang, gue mencari nggak nemu atau memang nggak ada, gue nggak tahu ya. Tapi maksudnya gue menemukan kayak sulit gitu ditemukan. Nomor 6, while they like to call themselves a tech company in the vein of Shopify, they were not. A tech company is a company where the CXO code, not administrate. Ketika mereka bilang kalau diri mereka sendiri adalah perusahaan teknologi, tapi kalau dibandingkan dengan Shopify, mereka enggak. Karena kalau perusahaan teknologi yang benar, itu adalah CXO-nya, itu adalah posisi C-nya. Itu karena masih bisa nge-code, masih bisa bikin coding. Bukan ya cuma jalan doang gitu loh. Dan dibilang kalau di sini adalah ketika selling 75% of company is really smart move. Karena the only way to unlock Tokopedia value was to pass it over a ruthless executor like ByteDance. Jadi pendapatnya adalah ketika menjual 75% saham Tokopedia ini ke ByteDance itu benar-benar pinter banget karena itu bakal bikin Tokopedia bakal dijalanin sama eksekutor hebat kayak ByteDance yang bakal bikin value-nya makin tinggi. Nah, ini gue pengen tahu nih ya. Ini komentar ini menurut gue post ini memang cukup panas. Seolah-olah jadi kita ada kayak masalah gitu. Oh, tuh Tokopedia tuh ternyata bermasalah gitu kan selama ini sampai akhirnya dilempar ke ByteDance. Nah, gue pengen tahu pendapat kalian. Ini apakah ini memang benar-benar realnya atau mungkin ini cuma curhatan seorang ex-VP yang sakit hati jadi kayak jelek-jelekin, kan bisa juga dong, namanya juga ya manusia ya, mungkin ada aja gitu kan kurang-kurangnya, tapi itu adalah pendapat dari orang ininya. Nah, menurut kalian gimana soal isu yang satu ini?